baik di dunia kerja ataupun di masyarakat, supaya bahasa Indonesia itu menjadi lestari atau kalau bisa jadi bahasa Indonesia itu bahasa dunia, bahasa internasional. Karena di beberapa negara sudah menggunakan bahasa Indonesia. Teman saya ada di Arab Saudi kerja menggunakan bahasa Indonesia, otomatis harus bisa datang ke SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 secara 2 tahun berturut-turut itu melaksanakan komunitas literasi tingkat sekolah yang diadakan oleh Senior Ticket Language, di mana lembaga Senior Ticket Language ini ya basisnya atau domisilinya itu di 10 negara Asia. Dan SMA Negeri 4 itu satu-satunya yang lolos program tersebut. Namanya dia Gerakan Literasi NAI Internasional atau Gerakan Literasi Asia. Kita browsing aja di internet. Dan kebetulan pembinanya yang lulus saya dengan Pak Beni yang di sebelah. Hanya 2 orang. Kebetulan beliau ini guru bahasa Inggris. Nah, saya guru bahasa Indonesia. Jadi kami berkolaborasi. Tidak mudah untuk bisa menembus pasar atau menembus proses di Xiaomi itu. Boleh nanti searching juga Xiaomi. Bahkan itu masuk ke dalam program kampus Merdeka juga. Jadi ada mahasiswa yang diturunkan ke sini, dia ngekos, ada 2 orang dan kami satu-satu kemudian kita buat di sini. Ada 4 bidang lah: storytelling, bercerita, cerpen dan puisi. Itulah. Kemudian Pak, bagaimana perkiraan dampak yang terjadi apabila siswa itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan baru? Pertanyaan terakhir. Jadi kayaknya pada berarti menurut Bapak pribadi bukan di sekolah ini, misalnya jika di sekolah itu tidak menerapkan atau tidak mengharapkan siswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kadang di sekolah saja juga dia tidak menggunakan. Jadinya di dalam kelas itu pun memang tergantung Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam. Walaupun secara dinamikanya memang harus semuanya itu menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang beda. Atau juga kalian pernah sekolah kan? Iya. Kadang juga guru bahasa Indonesia juga ya seperti itu kan gitu. Jadi kuncinya sebenarnya bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu perlu, dan kita tidak melanggar sila 5 tadi bagi seluruh ayat tadi. Jangan di Medan bahasa Indonesia bagus, di Papua nggak bagus ya kan. Nah, di Medan harus bagus, di Papua harus bagus. Kuncinya di mana? Memang di insan pendidikan, termasuk saya. Nah, saya dalam penyampaiannya juga harus menyesuaikan. Kalau saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, kasihan. Terlalu rendah, musibah. Nah, kita menggunakan bahasa standarnya kadang-kadang ya, contoh nih, saya ngajar juga di
daerah pesisir atau Melayu sana. Ya kadang-kadang logat mereka itu logat Melayu dan mau nggak mau ya saya harus memahami logat mereka. Walaupun saya kombinasikan dengan bahasa Indonesia, tetap dari saya ya tetap selalu belajar. Apapun event yang memang bisa diikuti ya kita ikuti. Dan khususnya kita sebagai pengguna juga harus memulai untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti itu kesimpulannya Pak, dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu memang harus dan wajib ya Pak. Tetapi pada dasarnya kita juga harus menyesuaikan penempatan penggunaan bahasa Indonesia Iya, dengan lingkungan sekitar. benar. Kalau kita buat seperti itu, ya kemungkinan orang bisa paham. Kan bahasa ini kan ada hakikat bahasa itu ada. Salah satunya arbitrary, mana suka, ya kan? Kita mau bahasa di Papua beda dengan bahasa di Toraja, jadi gitu kan? Nah, itu kan kita harus mengikuti sehingga mereka paham. Nanti pelan-pelan kita gunakan bahasa itu dengan benar. Itu. Baik Pak, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. mengisi Sukses. wawancara ini. Iya. Saya mewakili Bang Bonang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya.